Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah untuk ujian tengah semester kali ini, yaitu mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Sumardi. Saya akan sedikit memperkenalkan kepada teman-teman semua apa itu pengantar ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan mata kuliah yang menguraikan atau menganalisis mengenai perilaku ekonomi individual, baik mengenai perilaku konsumen, perilaku produsen maupun pasar, serta mampu untuk menganalisis mekanisme pasar dan menghasilkan harga yang sesuai, serta menjelaskan kondisi dari suatu pasar persaingan yang sempurna, serta menganalisis kegagalan dalam pasar dan mencari cara paling efisien untuk memperbaikinya. Selanjutnya, kita membahas tentang masalah-masalah ekonomi, di mana masalah ekonomi mikro mengacu pada 3 masalah pokok, yaitu pertama adalah barang apa yang diproduksi, lalu yang kedua berapa jumlahnya, lalu yang ketiga bagaimana cara memproduksinya dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Adapun perdagangan uang dan modal merupakan sistem organisasi ekonomi yang berlaku akan selalu menemukan 3 unsur ekonomi dalam suatu perekonomian. Di antaranya adalah perdagangan, spesialisasi, dan pembagian kerja, serta uang, dan yang terakhir adalah modal. Sedangkan untuk 3 fungsi ekonomi pemerintah adalah untuk meningkatkan efisiensi, lalu yang kedua meningkatkan pemerataan dan keadilan, serta yang ketiga adalah memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya. Selanjutnya adalah ekonomi deskriptif yang merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya atau sesuai fakta dalam perekonomian. Misalnya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Lalu yang kedua adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perekonomian. Selanjutnya adalah teori ekonomi, di mana di sini adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang sebenarnya atau nyata dalam kegiatan ekonomi dan ramalan peristiwa yang akan terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Teori ekonomi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Di mana ekonomi mikro adalah memfokuskan atas individu dalam perekonomian, sebagaimana rumah tangga dan perusahaan yang membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Lalu ekonomi makro adalah melihat perekonomian secara keseluruhan, di mana mengkaji fenomena perekonomian secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah 2 pendekatan utama model ekonomi mencakup diagram aliran sirkuler dan batas kemungkinan produksi, di mana aliran sirkuler adalah suatu model visual perekonomian yang memperlihatkan bagaimana aliran uang melalui pasar antara rumah tangga dan perusahaan. Lalu batas kemungkinan produksi adalah suatu grafik yang memperlihatkan berbagai kombinasi keluaran yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian dengan faktor produksi tertentu dan teknologi produksi yang tersedia. Berikut adalah contoh aliran diagram sirkulasi serta grafik atau kurva batas kemungkinan produksi. Kita masuk ke mekanisme pasar, di mana pasar adalah suatu mekanisme pada saat pembeli dan penjual dalam suatu komoditi mengadakan interaksi untuk menentukan harga dan kuantitasnya. Lalu harga-harga yang mengkoordinir segenap keputusan para konsumen dan produsen di suatu pasar, serta harga merupakan poros penyeimbang antara mekanisme pasar. Di sini ada beberapa kebaikan mekanisme pasar, yaitu pasar memberikan informasi yang lebih tepat. Lalu pasar memberikan perangsang untuk mengembangkan suatu kegiatan usaha. Juga ada beberapa kelemahan dalam mekanisme pasar, di antaranya
pasar gagal mengalokasikan barang secara efisien. Hal ini disebabkan karena persaingan yang tidak sempurna, serta eksternalitas, serta penyediaan barang untuk pabrik. Lalu yang kedua adalah pasar tidak mampu menciptakan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Lalu timbulnya masalah-masalah makroekonomi seperti siklus usaha atau lonjakan inflasi dan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi yang lemah. Kita masuk ke pengertian permintaan. Pengertian permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Sedangkan hukum permintaan adalah bila suatu harga barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila suatu barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Dengan asumsi ceteris paribus, yaitu semua faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga dianggap konstan. Lalu, fungsi permintaan, di mana ini adalah permintaan yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekarang kita masuk ke fungsi kurva permintaan, di mana mempunyai persamaan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan QD sama dengan A dikurang BP. Untuk keterangan, P adalah harga produk, QD adalah jumlah produk yang diminta, sedangkan A adalah konstanta dan B adalah koefisien. Sedangkan untuk memperoleh persamaan kurva, permintaan dapat digunakan rumus. Yang pertama adalah Q sama dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 adalah Q2 dikurang Q1 sama dengan P2 dikurang P1. Keterangannya adalah P1 adalah harga mula-mula, sedangkan P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, sedangkan Q2 adalah jumlah yang diminta setelah adanya perubahan harga. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Dalam suatu pasar diketahui harga suatu beras atau harga beras adalah Rp 500, sedangkan jumlah yang diminta adalah 40 kilo. Ketika ada kenaikan harga beras sebesar Rp15 menjadi Rp15, maka jumlah beras yang diminta adalah hanya 20 kilo. Carilah fungsi permintaannya. Berikut di bawah ini adalah jawabannya. Selanjutnya adalah penawaran dan equilibrium. Ini adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Lalu hukum penawaran adalah perbandingan antara lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik maka penawaran akan meningkat. Sedangkan sebaliknya apabila harga turun maka penawaran pun akan turun dengan asumsi ceteris paribus, yaitu semua hal yang mempengaruhi penawaran selain harga dianggap konstan. Berikut adalah contoh kurva penawaran, di mana ini menghubungkan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Selanjutnya adalah fungsi penawaran, yaitu dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sx sama dengan V, di mana Xx adalah penawaran barang X, sedangkan Px adalah harga X, Py adalah harga Y, Pi adalah harga input, C adalah biaya produksi, Txt adalah teknologi produksi, PED atau PET adalah jumlah penjual atau pedagang, lalu TUZ adalah tujuan dan kebijakan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Berikut contohnya. Harga barang itu sendiri, jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Dan hal ini membawa ke hukum penawaran, di mana menjelaskan sifat hubungan antara suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan penjual. Contoh soal. Pada saat barang X Rp5, jumlah yang ditawarkan adalah 5 unit. Sedangkan jika barang tersebut naik menjadi 15, jumlah yang ditawarkan bertambah menjadi 55 unit. Buatlah fungsi
penawaran barang tersebut. Berikut di slide ini adalah contoh jawabannya. Sekarang kita bahas adalah elastisitas serta variabel, di mana elastisitas adalah suatu bilangan yang menunjukkan presentasi perubahan yang terjadi pada suatu variabel sebagai reaksi atas setiap persen perubahan pada setiap variabel lain. Secara umum, elastisitas dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Sedangkan variabel ini adalah mempengaruhi permintaan dalam suatu barang, yaitu harga barang itu sendiri, pendapatan, harga barang subsidi, dan harga barang komplementer. Sekian presentasi dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bila ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.